Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Berkudin eh dengan NPM 2430 24064395. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk tugas tambahan SBD modul yang kedua. Oke, jadi di sini saya memakai judul eh, normalisasi untuk aplikasi traveling. Oke, jadi di sini ada pembagian-pembagiannya, ada apa itu normalisasi dari awal, terus ada konsep dasarnya, terus studi kasus, proses normalisasi itu sendiri, lalu final diagram dari eh, tabel awal 1NF, 2NF, dan 3NF, lalu perbandingan sebelum dinormalisasi dan sudah normalisasi, lalu kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Oke, jadi apa itu normalisasi? Normalisasi itu sendiri merupakan suatu proses dalam penyusunan suatu tabel dalam database agar tidak terjadinya redundancy dan ketergantungan yang tidak diperlukan dalam tabel tersebut. Nah, proses ini tuh dilakukan dengan 1NF, 2NF, dan 3NF yang nanti akan ditunjukkan. Lalu, eh, kalau misalkan kita nggak memakai normalisasi ini sendiri, maka tiap data itu pasti akan berantakan dan akan sulit untuk kita eh, merapikan dan mengembangkan data tersebut di suatu hari kita perlu data tersebut. Oke, jadi konsep dasarnya di sini. Konsep dasarnya itu kan ada tiga, 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, kalau si 1NF ini itu tahap tahap pertama banget setelah tabel awal, yaitu yang berguna untuk memastikan tidak adanya atomik dan tidak boleh menyimpan lebih dari eh, satu dari nilai dalam satu sel. Nah, kalau misalkan dia masih menyimpan satu kolom tapi masih ada nilai-nilai lain yang sama, nah itu berarti dia belum menjadi 1NF dan perlu dipecah lagi baru dia menjadi 1NF. Lalu selanjutnya 2NF. 2NF itu apabila dia sudah mencapai atau bebas dari partial dependency. Nah, partial dependency ini eh, terjadi ketika sebuah atribut non-key bergantung pada sebagian dari primary key. Nah, partial dependency itu bebas dari partial dependency itu berarti setiap atribut non-key bergantung penuh pada primary key. Lalu selanjutnya 3NF. 3NF ini eh, tabel harus bebas dari transitive dependency. Nah, di mana transitive dependency itu terjadi kalau atribut non-key itu bergantung pada atribut non-key lainnya dan eh, dalam garis bawah itu saling saling ketergantungan dengan atribut non-key. Oke, nah jadi di sini eh, saya memakai untuk contoh aplikasi fiktif bernama Aerobook. Nah, Aerobook ini kurang lebih sebenarnya mirip dengan aplikasi-aplikasi traveling yang sudah kita tahu. Contohnya seperti Traveloka, tiket tiket.com, dan lain-lainnya. Nah, jadi konteksnya di sini adalah kita memesan sebuah tiket pesawat yang mana bisa eh, dipesan melalui eh, aplikasi fiktif ini yang bernama Aerobook. Nah, jadi sedikit gambaran mengenai Aerobook. Aerobook ini sebuah aplikasi yang basisnya untuk mencari penerbangan dan untuk memesan tiket pesawat secara online. Nah, dalam satu kali pemesanan itu, si user bisa milih penerbangan dari mana ke mana, terus memilih kelasnya first class, bisnis, dan ekonomi, lalu memilih eh, berapa pax untuk penumpang yang akan dia pesan, terus terakhir adalah payment dan total paymentnya. Nah, jadi untuk alur pemesanannya itu sendiri, jadi pertama si user eh, memilih dulu kota asal dan tujuannya dia. Nah, habis itu dia memilih jadwal penerbangannya. Nah, setelah memilih jadwal penerbangan, customer itu diminta untuk memilih eh, kursinya. Mau di
first class, bisnis atau ekonomi. Lalu kita mengisi data penumpang seperti nama dan umur. Sehabis itu eh melakukan pembayaran. Ada beberapa metode dan setelah memilih metode akan ditunjukkan oleh total price-nya. Setelah itu sistemnya akan menunjukkan bahwa payment berhasil dan tiket akan langsung dikirimkan. Oke, jadi di sini proses normalisasi pada satu NF. Nah, jadi pada satu NF ini kan belum begitu sempurna. Jadi masih ada redundancy. Contohnya passenger name dan passenger age. Nah, sebenarnya kan dalam satu booking itu tuh dalam satu user yang bisa membooking itu bisa lebih dari satu tiket. Contohnya seperti kasus di sini. Ada Rudi dan Sari. Nah, si Rudi itu umurnya 30 dan si Sari itu 28. Nah, seharusnya dengan eh, di 2NF nanti seperti ini bisa terhapus karena ini jatuhnya redundancy. Cuma pola berulang saja dan sifatnya tidak atomik. Oke, lanjut ke yang 2NF. Nah, 2NF ini sudah atomik. Nah, tapi masih ada partial dependency. Nah, contoh atributnya adalah customer name dan informasi flight yang belum bergantung pada primary key-nya. Nah, makanya tabel itu harus dipisahkan antara customer, airline, customer, flight, flight booking, dan passenger. Nah, dari sini baru kita akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman soal datanya. Lalu selanjutnya yang 3NF. Nah, sebenarnya masih ada ketergantungan, tapi tidak terlihat secara langsung. Contohnya seperti airline yang harusnya menjadi entity sendiri. Nah, jadi seharusnya airline ID itu cukup dan airline name itu tidak diperlukan karena sudah di backup dengan airline ID yang mana merupakan primary key-nya itu sendiri. Nah, dan di 3NF ini jatuhnya masih ada transitive dependency. Nah, berikut adalah final diagramnya dari yang tabel awal, terus 2NF dan 3NF. Nah, perbandingannya. Jadi pada tahap awal itu semuanya kan masih dalam satu tabel yang besar dan terhitungnya berantakan. Masih banyak banget redundancy yang terjadi. Dan contohnya seperti ini. Data penumpang disimpan dalam satu kolom sehingga tidak atomik. Itu yang terjadi pada satu NF. Nah, terus contoh lainnya juga nah, yang barusan dan kalau misalkan di sini informasi customer dan flight masih berulang di setiap baris dan itu saat belum kita normalization. Lalu selanjutnya setelah dinormalisasi, data passenger itu disimpannya terpisah dan data customer itu disimpannya sebanyak satu kali di mana tidak ada pola berulang. Gitu. Jadi yang tertera nanti hanya akan data customer tanpa data data customer yang memakai tiket tanpa adanya data user yang memesan tiket. Nah, jadi kesimpulannya dengan adanya normalisasi ini membantu menyusun database sehingga data itu lebih terstruktur dan lebih masuk akal. Dan eh, pada kan ada tiga tahap, 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, di tahap satu itu sebenarnya masih bercampur, seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, tapi di 2NF itu eh, ada beberapa entity yang tidak bergantung pada primary key dan dipisahkan ke tabel yang sesuai. Lalu yang 3NF ketergantungannya tidak perlu dihapus dan tiap atribut bergantung pada primary key dari tiap tabel masing-masing. Dan ini terbukti untuk mencegah redundancy dan data yang tidak konsisten sehingga membuat sistemnya itu lebih stabil dan mudah dikembangkan nanti di kemudian hari. Oke, berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil. Oke, sekian dari saya.
Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.